Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung, selamat datang kembali di MC Channel. Bertemu lagi bersama saya Abdul Mutakin atau yang biasa dijuluki sebagai Om Gondrong. Oke, teman-teman sekalian, sahabat MC dimanapun Anda berada ya. Untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa tetap ditinggalkan jejak Anda di kolom komentar dan subscribe-nya. Oke, video kali ini kita akan bicara santai bersama salah satu bukan salah satu ya, ada beberapa anak manusia, beberapa insan ya, yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai dan kita minta ilmu dan berbagi pengalaman-pengalaman seru yang pernah dialaminya ya. Namun, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung panggilkan saja dia. Ini dia bintang tamu kita. Oke, silahkan masuk. Iya, oke, silakan duduk ya. Oke, kita sudah masuk di ruang rekod kita ya, bukan ruang studio. Karena jujur ini bukan studio sebenarnya, cuman memanfaatkan ruangan. Mohon maaf ya kalau misalnya nanti agak berisik karena berhubung di depan kediaman lagi ada hajatan untuk pernikahan. Oke, kita kembali ke titik. Di sini di samping saya, di sebelah kanan saya sudah ada adik kita, kemudian di sebelahnya juga ada adik kita. Namun namanya siapa nanti kita tanya langsung. Dia ini sebetulnya adik saya, adik kandung ya. Sudah adik kandung. Di video sebelumnya itu sudah ada videonya, yang video di bawah ini. Itu ada saya buat vlog ya, vlog waktu mengantarkan dia ke pondok. Kali ini kita mau bicara santai dulu dengan dia ya. Kita apa sih yang dialami dia selama ini. Kemudian spesial juga ada yang di sampingnya ya. Yang di samping ini sahabat karib ya, sahabat karib atau apa ya? Lebih di apa ya? Bisa disebut sebagai kakak atau adik? Saudara tapi saudara ya. Ya, sejenis itulah saudara ya, karena akrab sekali mereka berdua ini ya. Oke, kita langsung aja, nggak usah panjang lebar. Dia namanya, mau diperkenalkan dari saya atau perkenal sendiri? Oke ya. Ini namanya Muhammad Syahrul Muhammad. Tidak pakai Muhammad. Syahrul Muhammad aja. Oh ya, maaf. Soalnya Syahrul Muhammad, dan yang di sebelahnya lagi Rival ya. Oke, ada Syahrul, ada Rival ya. Kalau yang ini adik kandung, yang ini teman dari adik saya. Oke, untuk topik pembahasannya kali ini kita bicara santai. Kayaknya saya agak susah. Kita pakai bicara bahasa sehari-hari saja ya. Bahasa sehari-hari. Ya gimana ya? Kalau dia ini dipanggil, saya panggilkan biasa dia Rul ya. Kan namanya Syahrul, jadi saya panggil dia Rul, biasa juga Syahrul ya. Oke, Rul. Gini. Sekarang umurnya udah berapa tahun? 17 tahun ya. Dengan saya beda berapa ya? Saya 23, udah beda 5 ya. 5 ya, 5 tahun ya. Cuman sekarang kalau saya berdiri nih pasti dia lebih tinggi ya, karena saya tingginya ke samping. Enggak juga tinggi ke samping sih sebenarnya. Cuman dia lebih tinggi. Kalau Rival sendiri umur berapa tahun, Bang? 18 ya. Oh, berarti lebih dari 1 tahun. Sudah lama Rival ini baku bawa dengan Syahrul, cuman saya barusan ini ya tahu dia umurnya sudah 18 tahun rupanya. Cuman kalau untuk postur lagi-lagi masih Syahrul di atas ya. Oke, Rul. Gini Rul, saya ingin tanya-tanya sedikit ya, beberapa poin yang menjadi sebenarnya apa ya, ini sudah lama sih sebenarnya ingin aja apa ya istilahnya itu ya, bukan kalau broadcast itu bukan broadcast, lebih ke Q&A ya, atau seputaran pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pengalaman yang dialami selama ini. Getar. Oke, mohon maaf ya kalau terdengar suara musik itu karena ada musik hajatan di depan. Oke, untuk poin pertama, Rul. Tadi poin pertama udah ya. Umur 17 tahun. Sekarang profesi Rul. Apa profesinya? Untuk profesi saat ini. Kegiatannya. Walaupun sebenarnya saya udah tahu profesinya, cuman kan
sahabat MC belum tahu ya. Jadi lebih bagus kalau saya tanya langsung biar ada bahan. Oke, profesinya sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya sebagai pelajar. Pelajar ya. Oke, silakan terjawab pelajar. Pelajar umum atau pelajar khusus? Atau ada di suatu kategori? Menurutmu lah. Saya pengajar khusus sih kayak. Pelajar khusus ya. Pelajar khususnya ada, pelajaran umum ada ya. Pelajar khusus dan umum. Oke. Untuk dia di mana nanti ya? Oke. Sahrul 17 tahun. Posisi saat ini lagi di mana? Saya tahu ya, karena sama posisinya, cuman lebih baik kalau dia yang jawab. Posisinya saat ini lagi di mana posisi? Saat ini Berdomisili ya, berdomisili. Domisilinya di mana? di mana? Oke, domisilinya kami itu ada di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah ya. Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, Rul. Pertama kali kamu injak bola itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Itu saat kamu umurnya berapa tahun itu? Masuk di bola. Bisa lupa. Jadi dia sudah lupa saya. Saya ingat itu saya kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD ya. Sekarang sudah 17 tahun, berarti sudah kelas 2 Ali ya. Sudah 2 SMA ya. 2 SMA sederajat. Oke. Apa tadi ya? Aku tanya lupa. Tadi lupa namanya. Silau ya, karena ada lighting dari depan di silau bang. Ya oke, Sarul. Untuk motivasi kamu saat ini, cita-cita kamu yang terbesar dalam hidupmu itu apa? Cita-cita yang terbesar dalam hidupku apa? Cita-citamu yang terbesar, yang ingin kamu impikan? Yang saya impikan, saya cuma mau orang tuaku menyaksikan saya sukses. Oke, berarti poin pentingnya itu ingin membahagiakan orang tua ya dengan kesuksesan yang kita raih. Jadi kesuksesan itu banyak ya jenisnya, banyak dari segi apa? Kesuksesan dari segi materi kah, atau kesuksesan sebagai dari segi yang lainnya, atau seperti apa? Kesuksesan yang seperti apa yang kamu maksudkan? Kesuksesan sukses dalam bidang apa? dalam bidang ilmu yang sedang saya dalami saat ini. Oke, baik ya. Intinya dia ingin kebahagiaan yang dia raih, kesuksesan yang dia raih itu hanya untuk orang tua, ya begitu ya. Oke. Tadi kan dibilang Sahrul sekarang lagi menuntut ilmu pendidikan khusus ya. Oke, saya kasih bocoran aja ya. Nah, jadi untuk saat ini Sahrul ini lagi fokus di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor ya. Fokusnya di sana itu dia lagi menghafal, begitu ya. Menghafal. Jadi dia mulai masuk pondok pesantren itu semenjak lulus dari SMP. Namun ketika dia masuk di pondok pesantren itu enggak serta-merta langsung masuk, pasti ada perjalanan persiapannya sebelum masuk ke pondok ya. Tapi kita flashback dulu, kita putar dulu waktunya semenjak pertama kali Sahrul masuk di Buol ya. Bisa ya. Oke, kita flashback dulu. Untuk kedepannya, bagaimana dia bisa kenal dengan rival itu nanti ya. Bagaimana dia bisa bersahabat dengan rival ya. Nah, itu nanti. Kemudian rival juga bagaimana bisa bersahabat itu nanti ya. Di akhir video kita akan tanya kenapa bisa. Oke, Rul. Gini. Tadi kan kau bilang masuk di Buol itu kelas 5 SD. Saat itu ketika kamu pertama kali injak Buol, otomatis kan pisah tuh dari orang tua. Ya, pisah dari orang tua. Orang tua kalau saat itu orang tua masih ada di Lubuk Banggai ya. Jaraknya itu dari Lubuk Banggai ke Buol itu berapa kilo ya? Ya kurang lebih jauh lah. Kalau perjalanan darat itu tempuh 3 hari 3 malam ya. Kalau perjalanan darat. Oke, gini Rul, pertama kali kamu masuk di Buol, apa yang kamu pikirkan saat itu? Saya pikirkan itu Yang kamu pikirkan saat itu pas pertama kali masuk di Buol. Kamu masuk di Buol ini, kamu pergi merantau masih umur kelas 5 SD itu atas kemauan kamu atau kemauan dari pihak lain? dua sih. Berarti dari pihak lain. Tapi di sisi lain saya juga akan senang gitu. Tahu bagaimana rasanya di negeri rantau gitu. Oke, negeri rantau ya. Negeri rantau walaupun satu provinsi ya, terus. Bagaimana rasanya tinggal di kampungnya orang gitu. Kayak saya ingin seperti saudara-saudaraku yang lain lah. Oke. Kemudian
kan namanya orang kalau pergi merantau itu pasti namanya otomatis terpisah ya dari orang tua kan, jarak waktu itu pasti terpisah. Nah ketika itu kamu harus berpisah dari orang tua itu perasaanmu seperti apa? Istilahnya apa namanya, meronta-ronta kah atau biasa saja atau pedis-pedis manis kayak ada manis-manisnya gitu, kalau kayak salah air mineral itu ada manis-manisnya. Bagaimana perasaanmu? Beratkah atau ringan atau lumayan? Agak berat sih, Agak berat ya? kan masih kecil, pikiran belum terlalu. Oke, karena masih anak-anak sekali ya, masih kelas 5 SD ya. Masih kelas 5 SD itu pemikirannya ya apa ya? Pemikirannya nggak ada sampai aduh ini bagaimana kita rasa itu, nggak sampai ke sana kayaknya, belum sampai ke sana pemikirannya. Yang di pikirannya apa nih? Happy gitu. Nah, itulah dia. Ya, masa anak-anak itu masih masa penuh masa bahagia, masa senang-senangnya. Oke. Ketika kamu udah masuk di BUL, udah masuk di BUL, udah sampai di BUL, kamu sudah masuk sekolah SD di sini berarti ya, lanjut ke SD di sini kan. Oke, pas sudah kamu masuk di BUL, sudah sekian beberapa jalan beberapa hari itu, bagaimana perasaanmu? Kaku sih, Kaku ya. nggak ada yang dikenal cuma kenal dengan saudara yang diikuti. Oke. Berarti yang ikut kemarin pertama dengan siapa? Salah Dengan kakak ya. Oke, jadi Sahrul itu kemarin itu ikut sama kakak kandung saya yang nomor 1 ya. Jadi kami ini sebenarnya bersaudara itu ada 7 orang ya jumlahnya. Ada 8 sebenarnya jumlahnya, cuma 1 perempuan ya. Kakaknya Sahrul, adik saya itu meninggal dunia umur 6 tahun ya. Jadi Sahrul ini sebenarnya anak ke-8 ya. Namun di kakak sekarang sudah anak ke-7. Oke. Setelah apa tadi ya? Cita-citamu dari awal. Kita kembali, cita-citamu itu dari kecil itu sebenarnya ingin jadi apa? Cita-cita. kita dari kecil sih cita-citaku dari apa jadi selalu kecil ingin jadi pilot. Pilot ya. Oke. Apa kau punya apa namanya? Kenapa bisa kamu ingin jadi pilot? Apa impianmu? Apa yang kau apa namanya? Apa yang melatar belakangi kamu sehingga kamu ingin jadi pilot? Ya dari latar belakang. Kenapa kamu ingin jadi pilot? Beban waktu kecil masih di kampung ingin sekali naik pesawat. Oke, karena ingin naik pesawat ingin jadi pilot. Oke. Jadi sempat kepikiran mau jadi pilot supaya kesana kemarin naik pesawat gratis. Oke, mantap. Jadi nggak disangka ya. Oke, memang saya dengan dia adik kakak. Cuman barusan ini juga saya tahu bahwa dia cita-cita itu pilot. Dan cita-citanya jadi pilot itu sama dengan saya. Saya juga dulu cita-citanya itu ingin jadi pilot. Dan latar belakangnya pun sama. Kalau Rival sendiri, kita kembali ke Rival dulu. Rival cita-citanya dulu jadi apa? Ya, kayaknya. Ini lagi Rival, dia nggak punya cita-cita. Terus masa kecil ini seperti apa? Bahagia kah? Tidak ada bahagia. Tidak ada bahagianya. Berarti Sedikit bahagia. Rival ini aslinya mana? Asli boleh. Anak ke? Anak keempat dari berapa bersaudara? 7. Wah, jumlahnya sama. Ada perempuan. Oh, 3 perempuan, 4 laki-laki. 5. 2 laki-laki. Wow, amazing. Rival untuk saat ini profesinya, aktivitasnya Belajar agama. belajar agama ya. Untuk saat ini lanjut pendidikan di mana? Masih di SMA. SMA kelas Kelas 2. 2. Oke, SMA 1 2. SMA 1 jurusan? IPS. IPS. Jadi di antara mereka berdua ini ada kemiripan ya. Yang tadi kalau saya dengan Sahrul ini kemiripannya itu tadi sama-sama hobi bukan hobi ya, cita-cita. Kemudian kalau dengan Rival ini kesamaannya itu dari jurusannya. Saya juga alumni jurusan IPS. Oke. Sahrul. Sekarang kamu ini kan sudah umur 17 tahun. Umur 17 tahun itu berarti sudah masuk ke masa remaja ya. Masa remaja, dan kebetulan saat ini juga kamu lagi fokus di salah satu ilmu pendidikan yakni agama, ini penghafal Quran ya. Bidang tahfiz ya, bidang tahfiz. Sekarang yang ingin saya tanyakan itu, apa motivasi kamu ingin jadi tahfiz? Atau ketika kamu jadi tahfiz ini, suka duka apa yang kamu sudah rasakan? Suka dukanya? Sukanya ketika kamu sedang apa, dukanya sedang apa? Ada nggak suka duka yang kamu alami? Ada sih, tapi susah mau dijelaskan. Gitu ya. Oke, sukanya.
Kalau sukanya itu ketika apa? Nggak perlu kamu jelaskan secara detail. Intinya yang kamu rasakan sukanya itu saat apa? Sukanya itu ya saat sama teman-teman enak di lingkungan pesantren sama-sama. Pokoknya kayak sudah gimana? Punya keluarga baru. Ya, begitulah. Punya keluarga baru. Sudah Oke. happy kayaknya. Kalau untuk saya ya, untuk saya ini kalau saya bisa prediksi kayaknya dukanya anak pesantren itu rindu dengan keluarga sih. Kalau untuk saya betul gitu kan. Jauh dengan keluarga, apalagi kalau misalnya itu saat-saat penjengukan, kemudian ada teman yang dijenguk sama keluarganya, pasti itu ada rasa terbenam kok. Ini juga gitu, ada nggak? Itulah. Nah itu ya, oke. Jadi sebenarnya ini Sahrul ini merantau itu sudah kurang lebih sekitar berapa tahun ya? 7 tahunan kayaknya. Ya, 7 enggak lebih 10 tahun ya? Tidak juga. 2000 berapa? 2015 ya? 5 tahun ya, 5 tahun. 6 tahunan lah. 6 tahun ya. Sekarang tahun berapa ya? 2020. Oke, sudah 6 tahun. 6 tahun udah pernah pulang kampung nggak? Sudah. Berapa kali? Kalian tidak ingat 3 kali atau 4 kali? Saat kamu umur berapa? Pas kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Betul. Kelas 5 SD, terus yang kedua? 1 kali. Gimana sih kelas 2 1 kali? Maksudnya yang kedua kelas berapa? Hah? Ulang ya. Kelas 5 SD 1 kali. Kelas 5 SD 1 kali. Kelas 6 Kelas 6 1 kali. 1 kali. Gimana ini? Kelas 6 1 kali. Kelas 6 1 kali, kelas 5 1 kali. Intinya antara kelas 5 sampai kelas 6 bakal saya pulang gitu. Enggak tahu. Antara 2 dengan 3 sih. Baru kelas 7 naik kelas 8 1 kali. Ya, antara itu kok tidak. Oke. Berarti 3 kali ya? Ya, kurang lebih seperti itu. 3 kali. 4 kali lah. Empat Ya, kali. 4 sudah saya ingat. 4 kali karena pertama masih pulang pertama kali masih rindu-rindunya. Orang tua Ramadan pertama itu sempat pulang puasa pertama dengan orang tua. Itu sudah berapa tahun di sini? 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Oke, 1 tahun pulang. Terus Lalu yang kedua saat ibu sakit. Nah, pulang juga. Satu orang tua perempuan sakit. Kami biasa panggil mama ya. Nah, kami itu kalau sama orang tua perempuan panggil mama, kalau sama laki-laki panggilnya bapak. Nah, saat mama sakit. Terus Yang ketiganya itu tahun berapa? tahun berapa tuh? Kelas 6. Pas mama meninggal. Itu tahun 2016. 2017. 2016. Gimana sih kamu nambah-nambah? Itu sudah. Oke. Jadi kalau seingat saya kamu pulang itu baru 2 kali deh. Sudah. Pertama itu apa ya? Kalau yang saya ingat itu waktu mama meninggal aja. Tidak, sebelum itu saya pulang pas kita semua bersaudara. Itu sejarah. Oh iya ya, oke. Bersaudara kumpul di rumah. Kumpul semua ya. Itu untuk kali pertama dan kali terakhir ya, foto ini fotonya. Nah, ini foto ini ya. Dari foto ini itu pertama kali kami bersaudara, 7 laki-laki semua itu ngumpul. Dan itu kali terakhir juga. Di situ ada mama, ada bapak, ada kakak semua. Ya, itu kali pertama dan terakhir. Ya itu pulang ya. Kemudian yang keduanya ini waktu pas mama itu meninggal. Kalau kebetulan Sahrul kemarin tuh waktu mama meninggal itu kamu sudah di sini ya. Jadi dia nggak sempat melihat mama ya, melihat orang tua perempuan. Karena kebetulan itu orang perempuan kemarin itu anaknya itu cuma tinggal saya kalau nggak salah. Oh saya dengan ada kakak nomor 4 itu yang di rumah. Jadi saya yang mau dekat dengan beliau. Yang nomor 2. Dengan yang nomor 2 ya. Berarti saya kan nomor ke-6 ya. 6, ke-4 dan ke-2. Kalau Sahrul ke-8. Saat itu Sahrul masih umur 5 tahun. 5 tahun kelas 5 SD maksudnya. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Dan itu meninggalnya beliau itu tahun 2016 bulan September. Itu iya, saya ingat itu bulan September.